Marcus Skrenker, seorang pemuda lulusan ekonomi dan teknologi penerbangan. Ketika bertemu pertama kalinya tahun 1993, Michelle langsung jatuh cinta padanya. Ia rela diajak terbang yang merupakan hobi Marcus, walaupun Michelle sebenarnya tidak senang terbang. Setelah 2 tahun berkenalan, Michelle yakin jika Marcus adalah pilihan yang tepat untuk menemani sisa hidupnya. Mereka kemudian menikah. Michelle sangat mengagumi dan setia kepada Marcus. Setelah menikah, Marcus mendapatkan pekerjaan yang bagus sebagai penasehat keuangan. Mereka memiliki segalanya, termasuk 5 mobil Lexus dan pesawat. Marcus kemudian mendirikan perusahaan sendiri, sementara Michelle merawat ketiga anaknya. Di waktu luangnya, Marcus gemar menerbangkan pesawat pribadinya dan memamerkan kemahiran terbangnya dengan melakukan pertunjukan udara aerobatik yang berbahaya, yang membuktikan bahwa ia seseorang yang berani mengambil resiko. Mereka tinggal di Indiana, Amerika Serikat, di sebuah rumah mewah yang dilengkapi bioskop. Sayangnya, setelah 10 tahun berumah tangga, perangai Marcus mulai berubah menjadi pemarah. Apapun yang diperbuat Michelle terlihat salah di mata Marcus. Rumah tangga mereka yang tampak bahagia dari kacamata teman-temannya berbeda dengan kenyataannya. Tahun 2007, Michelle curiga jika Marcus mempunyai kekasih gelap karena Marcus jarang menghabiskan waktu di rumah. Ia mulai memeriksa tagihan telepon dan menemukan satu nomor yang selalu ditelepon Marcus lebih dari 5 kali sehari. Wanita itu bernama Kelly Baker. Ia bekerja di bandara di mana Marcus memarkir pesawat pribadinya setiap hari. Michelle mengkonfrontasi Marcus dan meminta Marcus menyudahi hubungan mereka saat itu juga melalui telepon. Marcus menelpon kekasih gelapnya saat itu juga menuruti perintah Michelle. Namun setelah itu, hubungan mereka tetap berlanjut. Kelly yang sejak semula sudah mengetahui bahwa Marcus telah menikah, tetap menginginkan Marcus dalam hidupnya. Selain barang mewah, Marcus juga membelikan apartemen untuk kekasih gelapnya itu. Setelah setahun berbagi suaminya dengan wanita lain, 2 hari sebelum tahun baru 2009, Michelle meminta cerai. Ia tidak ingin memulai tahun baru dengan wanita lain di hidupnya. Sayangnya, di luar dugaan, penderitaan Michelle tidak berakhir di sini. 1 hari sebelum tahun baru 2009, sekelompok polisi mendatangi rumah Michelle dan Marcus. Polisi mengatakan kalau Marcus sedang diselidiki sehubungan dengan penggelapan dana kliennya yang diinvestasikan di perusahaan Marcus. Michelle harus menghadapi para polisi seorang diri karena Marcus sedang menghabiskan harinya bersama kekasihnya berjemur di pantai Florida. Polisi menyita komputer beserta semua berkas dan dokumen di ruangan kerja Marcus. Marcus dituduh menggelapkan dana kliennya yang sebagian besar merupakan teman-teman dekatnya. Mereka mempercayai Marcus untuk menginvestasikan uang mereka dengan janji keuntungan yang besar. Seiring dengan keadaan ekonomi yang memburuk, kliennya ingin mencairkan uangnya, namun tidak berhasil. Sesampainya Marcus di rumah dari liburan, Michelle mengkonfrontasi hal ini kepadanya. Marcus menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia akan membereskannya dan segalanya akan baik-baik saja. Namun, Marcus mengatakan kalau ia ada keperluan mendadak dan harus pergi keluar kota dahulu tanggal 11 Januari sebelum membereskan semua masalah ini. Tanggal 10 Januari 2009, dengan menggunakan truk bak terbuka, Marcus membawa motor merah Yamaha-nya beserta tas berisi uang dan laptopnya, serta beberapa peralatan pribadinya ke suatu gudang dan memarkirnya di sana. Sesudahnya ia pulang ke rumahnya. Tanggal 11 Januari, sekitar pukul 7 malam, Marcus terbang dari Indiana ke Florida dengan menggunakan pesawat pribadinya. Di tengah perjalanan, ia menelpon petugas kontrol di bandara dalam keadaan panik. Ia mengatakan kalau dirinya sedang kesakitan karena mengalami pendarahan akibat kaca depan pesawatnya pecah. Petugas bandara langsung menanggapi telepon Marcus dengan cepat. Pesawat jet langsung dikerahkan untuk menyusul pesawat Marcus. Mereka berhasil menemukan pesawat Marcus yang masih dalam keadaan terbang di udara. Namun para pilot itu kaget karena tidak melihat siapapun di dalamnya. Tidak ada pilot dan tidak ada darah. Pesawat itu kemudian terbang sejauh 320 km lagi sebelum akhirnya jatuh di rawa-rawa.
Di tempat jatuhnya pesawat, tetap tidak ditemukan darah dan kaca depannya yang sebelumnya dilaporkan Markus pecah, namun ternyata masih utuh. Apa yang terjadi? Di mana Markus? Rupanya Markus tengah menjalani rencana yang telah disusunnya, namun tidak berjalan sempurna. Ia ingin memasukkan kematiannya dengan memprogram pesawatnya secara autopilot. Rencananya, setelah ia menerjunkan dirinya dengan parasut, pesawat seharusnya otomatis terus melaju untuk beberapa saat sampai mencapai ketinggian 10.000 kaki, di mana saat itu pesawat seharusnya berada di atas Teluk Meksiko, dan seharusnya jatuh karena kehabisan bahan bakar. Pesawat seharusnya tenggelam di samudera untuk menyulitkan pencarian atas dirinya, dan dengan demikian dirinya akan dianggap meninggal. Rencananya berjalan berbeda. Pukul 2:30 pagi, ketika Markus bersiap terjun dengan parasutnya dan dengan emas diikatkan di kakinya, ia mulai membuka pintu pesawat. Baru setengah terbuka, tekanan udara luar menghempaskan pintu pesawat ke dalam pesawat. Tali pengikat di rompi parasutnya tersangkut pintu tersebut, yang mengakibatkan ia terombang-ambing di udara di samping badan pesawatnya. Pada waktu itu, udara di luar bersuhu minus 40 derajat Celcius. Berulang kali tubuhnya bersentakan dengan pintu pesawat. Tiba-tiba parasutnya terbuka. Namun seketika itu juga tercabik oleh angin yang sangat kencang, bagaikan hurricane. Ketika pesawatnya tiba-tiba menukik ke atas, Markus akhirnya terlepas dari pintu pesawat. Namun parasutnya sudah tidak berfungsi lagi. Dengan beban emas yang dibawanya, lebih dari 20 kg, Markus mendarat di tanah. Ia kemudian berpapasan dengan polisi yang ketika itu tidak mengetahui bahwa Markus sedang dalam pelarian. Ia diantar ke suatu motel dekat gudang tempat ia memarkir motornya. Setelah menjemput motornya dan hendak kembali ke motel, ia melihat banyak polisi sedang memeriksa motel tersebut. Markus sadar bahwa kini polisi telah mengetahui bahwa dirinya dalam pencarian. Ia kemudian menyewa tenda di sebuah perkemahan dengan fasilitas wifi. Dari internet ia mengetahui bahwa polisi menginginkan dirinya. Ia kemudian mengirim email kepada temannya dan mengatakan bahwa dia malu atas apa yang terjadi dan mungkin ketika temannya membaca email ini, dia sudah meninggal. Temannya memberitahu polisi tentang email ini. Polisi kemudian menggunakan informasi dari email ini untuk menemukan Markus. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, jam 10 malam polisi menemukan Markus di dalam tendanya yang penuh darah. Ketika mengetahui bahwa polisi sudah sampai di area perkemahannya, Markus memotong pergelangan tangannya. Polisi segera membawanya ke rumah sakit. Di dalam tendanya ditemukan pisau, laptop, baju, dan peta. Penyelidik tidak percaya jika ini adalah kecelakaan. Penyelidik percaya jika Markus memalsukan kematiannya untuk menghindari masalah-masalah hukum yang dihadapinya. Semua harta miliknya, termasuk rumah, disita dan dilelang oleh polisi untuk membayar kewajiban-kewajiban hutangnya. Markus berangsur-angsur sembuh, namun ia dihukum 14 tahun penjara. Michelle yang tidak hidup bersama lagi dengan Markus harus bekerja demi menghidupi keluarganya setelah kehilangan segalanya.